Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6C. Selamat bertemu lagi dengan Bu Tuti dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini Sabtu 4 April 2020. Baik, bagaimana kabar kalian? Tentu sehat semua ya, insya Allah. Orang tua kalian juga sehat walafiat, dan ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan materi hari ini, mari kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu penyajian data. Materi ini di kelas 5 juga kalian sudah mendapatkan, dan di kelas 6 ini mengulang lagi tentang materi penyajian data. Pada materi ini dalam penyajian data ada 3 bentuk diagram yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama adalah diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Nah, jika kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram apapun itu, yang pertama adalah kita mencari atau menyiapkan terlebih dahulu datanya. Lalu kita kerjakan tahapan-tahapannya sesuai dengan yang kalian dapatkan pada pembelajaran materi penyajian data di kelas 5 dan juga di semester 1 kelas 6. Nah, baiklah, tugasnya kita tunda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang Ibu akan membahas sedikit tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tentunya kalian masih ingat bagaimana cara penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Siapakah yang pertama kali yang terdeteksi terpapar virus corona? Kalian tentu masih ingat ya. Dan dari daerah mana asalnya? Oke. Nah, anak-anak, itu adalah pertama kali virus corona masuk ke Indonesia dan menularkan pada penduduk Indonesia. Yang awalnya hanya 2 orang, lalu ditambah 1 lagi dengan asisten rumah tangganya. Setelah itu, setelah dinyatakan mereka bertiga positif terpapar virus corona, lalu rumah sakit yang menerima dan merawat mereka bertiga juga semua dites ya, dan dinyatakan ODP. Kemudian setelah itu, dengan berjalannya waktu, bertambah lagi pasien-pasien yang terinfeksi virus corona ini. Kemudian sampai saat ini di awal April jumlahnya sudah makin besar ya, jumlahnya semakin banyak dan angkanya pun semakin membumbung tinggi, sudah di hampir 2000-an ya, hampir 2000 yang terpapar virus corona. Nah, untuk itu Ibu akan mengulas kembali tentang bagaimana virus ini dapat menyebar ke penduduk Indonesia ini ya, yaitu
melalui beberapa kejadian ya, beberapa item ya. Yang pertama adalah melalui kontak fisik ya. Melalui kontak fisik ini yang tadinya istilahnya adalah social distancing, kemudian berubah menjadi physical distancing. Nah, kontak fisik ini secara langsung. Apa itu kontak fisik? Kontak fisik artinya bersinggungan atau menempel, bertemunya anggota tubuh kita dengan anggota tubuh orang lain, seperti bersalaman, tos, cipika-cipiki, berpelukan. Ingat, berpelukannya ini hanya satu jenis atau bukan lawan jenis. Ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu jika bertemu teman atau sahabat lamanya ataupun teman rekan kerjanya. Untuk sekarang ini itu semua tidak boleh dilakukan karena itu akan mempercepat penularan virus tersebut. Yang kedua adalah melalui tangan kita. Jadi tangan kita ini dapat menularkan virus corona tersebut jika tangan kita sudah menempel virus yang kita peroleh, misalnya dari bertemu dengan orang lain, memegang sesuatu, atau dari diangkut atau lain sebagainya yang memang ada virusnya, kita tidak menyadari di tangan kita ini ada virus corona tersebut. Makanya jika tangan kita kotor, kita dilarang menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut karena virus tersebut bisa masuk melalui lendir-lendir yang ada di bagian mata, hidung, dan mulut tadi, dan dia akan masuk menempel masuk ke rongga tenggorokan kita ya, lalu ke paru-paru. Kemudian kita boleh menyentuh mata, hidung, mulut kita jika tangan kita sudah dinyatakan benar-benar bersih, yaitu dengan cara lakukan cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun mandi yang ada di rumah ya. Tidak harus dengan hand sanitizer ya, tapi pakai sabun mandi, sabun pencuci piring yang ada di dapur juga itu sudah cukup. Dan mencucinya harus di air yang mengalir ya. Mencuci tangannya gunakan sabun mandi dan dibasuh di air yang mengalir itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui semburan atau cipratan lendir dari mulut seseorang yang sudah terinfeksi virus tersebut ya. Artinya jika orang yang sudah terinfeksi virus tersebut batuk atau bersin dan dia tidak menggunakan masker, maka cipratan batuk dan bersinnya itu akan sampai kepada lawan bicaranya atau orang yang di sekelilingnya yang berjarak kurang lebih 1 meter. Nah, jadi jika kita mau keluar rumah, kita khawatir yang kita mau datangi itu ada orang yang sudah terinfeksi virus tersebut, jadi sebaiknya kita menggunakan masker ya, untuk menghindari dari semburan atau batuk orang yang di tempat kita nanti datangi ya. Kemudian yang keempat adalah jauhi binatang peliharaan kita. Jadi kalau kita punya peliharaan, sebaiknya dia juga dijaga terus kebersihannya ya, secara berkala. Berapa hari sekali kita mandikan, kita bersihkan, kita kasih makan dan minum yang selalu bersih. Jadi
pastikan binatang peliharaan kita itu tidak ada virus apapun ya. Jadi kita yang dekat dengan binatang peliharaan kita itu sehari-harinya juga insya Allah terhindar dari virus yang sedang melanda bangsa ini ya. Jadi itu saja materi pencegahan virus COVID-19 ini. Dan tidak lupa satu lagi, masih tetap diam di rumah, itu pun adalah salah satu untuk mencegah virus corona tersebut menyebar. Dan diam di rumah juga adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ya. Jadi kalau kita tinggal di rumah, kita tidak bersosialisasi dengan orang lain, tidak bertemu dengan orang lain, kecil kemungkinan kita tertular ya. Jadi kalau di lingkungan rumah kita tahu kondisi kesehatan keluarga kita. Jadi kita masih tetap belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah ya, dan bermain dengan keluarga saja di rumah, berolahraga dari rumah juga ya. Jadi itu kegiatannya, lakukan kegiatan yang positif di rumah, belajar dan beribadah. Tidak lupa juga berdoa ya, berdoa agar kita segera terbebas dari wabah pandemi yang sedang melanda bangsa kita. Itu saja. Kemudian untuk kaitan tugas kamu hari ini adalah yaitu kalian ibu tugaskan membuat diagram garis ya. Jadi kalian cari datanya. Pertama itu bulan apa tuh? Akhir bulan Februari baru pertama kali terdeteksi yang terpapar virus corona itu berapa orang ya. Awal Februari, lalu akhir bolehlah awal Maret ya, kemudian akhir Maret dan awal April. Jadi 3 tahapannya yang kalian cari adalah pertama akhir Februari, kemudian pertengahan Maret, kemudian akhir Maret, dan awal April sampai hari Jumat malam ya, sampai hari Jumat malam. Nah, jadi sampai hari Jumat malam itu sudah berapa jumlah yang positif terinfeksi virus corona, kemudian yang dirawat berapa, dan yang meninggalnya berapa. Nanti pada saat kalian membuat diagram garis, yang meninggal itu kalian kasih warna merah ya, yang sakit kalian kasih warna kuning, dan yang masih sedang perawatan itu yang sembuh ya, yang sembuh warna hijau ya. Jadi itu jadi yang sembuh warna hijau. Ibu ulang, yang meninggal itu warna merah, yang masih dirawat itu warna kuning ya. Jadi gunakan 3 warna itu untuk membedakan. Pasti nanti hasil pembuatan diagram garisnya akan terlihat sangat bagus ya. Kerjakan yang rapi tugas ini. Jangan lupa perbanyak minum air putih yang hangat, sering-sering mencuci tangan, berjemur, istirahat yang cukup, olahraga, berdoa, dan itu setiap hari harus dilakukan. Kemudian agenda hariannya tetap kalian isi ya, seperti yang kemarin-kemarin. Isi dengan kegiatan kalian, dan jangan lupa jaga imun agar kita bisa melawan virus yang akan
menyerang tubuh kita. Karena imun itu ibaratnya adalah sebagai tentaranya dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau tentara kita kuat, imun kita kuat, maka virus tidak akan mendekati dan tidak akan masuk ke tubuh kita. Itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu cukupkan, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.